Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang mungkin bisa bikin kamu terkejut tentang cinta terlarang yang berujung pada tanggung jawab besar. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis, dan semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Pada tahun 2018, aku, seorang pria biasa yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa, merasa hidupku berjalan lancar. Pekerjaan sebagai seorang pegawai swasta yang biasa saja, dan keluarga yang sederhana, semuanya tampak baik-baik saja. Namun, tak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi ketika aku bertemu dengan Dian, seorang janda muda yang baru saja pindah ke lingkungan tempat tinggalku. Dian adalah sosok yang menarik perhatian banyak orang. Selain wajahnya yang cantik, dia juga memiliki tubuh yang terawat, meskipun usianya sudah lebih dari 30 tahun. Namun, ada sesuatu yang membuatku tertarik lebih dari sekadar penampilannya. Dian adalah wanita yang penuh misteri. Sebagai seorang janda, dia tidak banyak bicara tentang masa lalunya. Namun aura kesendirian yang ia bawa membuatku merasa penasaran. Kami mulai saling berbicara secara kebetulan saat aku sering bertemu dengannya di warung kopi dekat rumah. Dian biasanya datang pagi-pagi, duduk sendirian sambil membaca buku atau sekedar menulis di catatan kecil. Awalnya aku hanya mengamati dari jauh, tapi semakin lama aku merasa ingin lebih mengenalnya. "Boleh duduk?" tanyaku suatu pagi ketika aku melihatnya sedang membaca buku. Dia mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil. Tentu. Kami mulai berbicara tentang banyak hal. Dari buku yang dia baca, hingga percakapan ringan tentang kehidupan sehari-hari. Apa yang aku rasakan pertama kali adalah kenyamanan. Dian bukanlah tipe wanita yang mendominasi percakapan. Dia lebih suka mendengarkan. Entah kenapa, aku merasa dia bisa mengerti apa yang tidak bisa aku ucapkan. Hari-hari berlalu, dan kami semakin dekat. Tanpa aku sadari, perasaan yang awalnya hanya sekadar rasa penasaran, mulai berubah menjadi ketertarikan yang lebih dalam. Dian juga terlihat nyaman denganku. Kami mulai berbagi lebih banyak waktu bersama, berjalan-jalan ke taman, makan siang bersama, dan berbicara tentang segala hal yang membuat kami merasa hidup. Satu hal yang aku tidak tahu dan tidak pernah kucurigai adalah bahwa hubungan kami ini sudah melangkah lebih jauh daripada yang kuperkirakan. Sebuah malam yang dingin di bulan Mei, saat kami sedang duduk berdua di teras rumahku, Dian mengungkapkan sesuatu yang tak pernah terlintas di pikiranku. "Aku hamil," katanya pelan. Aku terdiam sejenak. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya, mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. Kehamilan, itu adalah kata yang seharusnya tidak pernah muncul dalam hubungan kami, yang hanya dimulai dengan obrolan ringan dan kedekatan tanpa komitmen. Kegelisahan mulai merasuki pikiranku. Aku menyadari bahwa semuanya telah berubah, dan aku harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang tidak aku rencanakan sebelumnya. Kehamilan ini akan mengubah segalanya. Tapi, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa menatap Dian, yang kini memandangku dengan mata yang penuh harap. Setelah mendengar pengakuan Dian, aku merasa seperti terjebak dalam situasi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku yang awalnya merasa biasa saja, kini dipaksa menghadapi kenyataan yang sangat berat. Kehamilan ini bukanlah hal yang bisa aku anggap enteng. Keputusan yang harus kuambil tidak hanya akan memengaruhi hidupku, tetapi juga hidup Dian dan kehidupan yang akan datang dalam perutnya. Aku duduk terdiam di kursi, merasa dunia ini begitu sempit. Dian yang ada di depanku seakan menunggu jawabanku, dengan tatapan yang penuh kecemasan. Dia tahu betul apa yang aku rasakan. Sebagai seorang janda, dia sudah cukup lama hidup sendiri, dan kehamilan ini jelas bukan sesuatu yang direncanakan. Tapi bagiku, ini adalah sebuah ujian besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara serak.
Dian menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. Aku tidak tahu, aku bingung. Aku tak ingin menghadapinya sendiri, katanya dengan suara yang hampir putus asa. Aku tahu dia merasa tertekan, tapi aku juga merasakan hal yang sama. Menghadapi kenyataan bahwa aku terjebak dalam cinta yang salah, yang mungkin tak akan pernah diterima oleh orang-orang di sekitarku, adalah suatu hal yang membuatku takut. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menjadi seorang ayah, apalagi seorang ayah yang datang dari hubungan yang penuh dengan kebohongan dan rahasia. Tapi di sisi lain, aku juga merasa ada tanggung jawab yang tak bisa kuhindari. Dian adalah wanita yang telah memberiku kepercayaan besar, dan meskipun hubungan ini salah sejak awal, aku tak bisa begitu saja meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat. Aku harus menyembunyikan perasaan cemasku dari keluarga, dari teman-teman, dan terutama dari istriku. Ya, aku sudah menikah, dan pernikahanku dengan Rina adalah hubungan yang sudah berjalan 8 tahun. Aku tahu ini adalah pengkhianatan besar, dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku akan menjelaskan semuanya jika orang-orang tahu. Tapi Dian, dengan segala kesederhanaannya, tidak pernah menuntut lebih. Dia hanya menginginkan kejujuran dan pengertian. Setiap kali aku menemui Dian, kami berbicara tentang masa depan. Apa yang harus kami lakukan jika bayi ini benar-benar lahir? Apakah kamu bisa membayangkan hidup kita bersama? Tanyanya suatu malam saat kami duduk di bangku taman, menatap bintang-bintang di langit. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Rasa takut dan rasa bersalah bercampur aduk. Bagaimana jika semuanya berantakan? Bagaimana jika aku kehilangan keluarga dan masa depanku karena satu keputusan salah? Namun, di balik segala kegelisahan itu, aku merasakan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Ada ikatan yang terbentuk di antara kami, meskipun kami tahu bahwa apa yang kami lakukan adalah cinta terlarang. Dian memberi warna baru dalam hidupku yang terasa semakin kelabu. Bahkan dalam kegelapan, ada sedikit cahaya yang muncul dari perasaanku padanya. Keputusan harus segera diambil. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Aku harus berbicara dengan Rina, istriku. Sebelum semuanya menjadi semakin rumit, aku harus menghadapi kenyataan dan memilih jalan yang harus kuambil. Tapi aku tahu satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku menyadari bahwa apapun yang terjadi, aku harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Kehamilan ini bukan hanya milik Dian, tapi juga milikku. Dan sekarang, aku harus memilih untuk bertahan dengan kehidupan yang telah lama aku kenal, atau melangkah ke dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap malam, aku terjaga, memikirkan apa yang seharusnya aku lakukan. Keputusan ini akan menentukan masa depanku dan masa depan anak yang ada dalam kandungan Dian. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang tak karuan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, tetapi kenyataan itu terasa jauh lebih berat daripada yang bisa aku bayangkan. Istriku, Rina, sudah menungguku di ruang tamu, seperti biasa. Lampu rumah menyala hangat, memberi kesan kedamaian yang begitu kontras dengan kegelisahan yang aku rasakan. Rina tersenyum ketika melihatku, tapi senyumnya langsung memudar ketika dia melihat raut wajahku. Aku tahu, dia tahu ada yang tidak beres. Aku duduk di sampingnya, menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata yang tepat, tapi semua terasa sulit. "Kenapa kamu terlihat cemas?" tanya Rina pelan, menatapku dengan penuh perhatian. Aku diam sejenak. Kehamilan Dian bukan sesuatu yang bisa aku sembunyikan lebih lama lagi. Aku tahu aku harus berkata jujur, tetapi aku takut jika aku mengatakannya, semuanya akan berubah. Istriku mungkin tidak akan pernah memaafkanku, dan aku mungkin akan kehilangan segalanya. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Aku akhirnya bisa membuka mulut, suaraku serak. Rina menunggu, matanya tak lepas dariku. Aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang kutanggung, dan aku bisa merasakan betapa kecewanya dia
ketika aku akhirnya berkata, Aku selingkuh, Nur Rina. Aku hamilkan wanita lain. Sejenak, ruang tamu itu terasa begitu hening. Tidak ada kata-kata. Rina terdiam, wajahnya berubah pucat. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, mencoba mencerna semuanya. Jadi, itu yang kamu sembunyikan dariku? Suara Rina terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Namun, ada getar emosi yang tak bisa aku pungkiri. Itu adalah kemarahan yang tertahan, kemarahan yang akan meledak kapan saja. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Rina. Ini salahku. Aku berusaha menjelaskan, tapi kata-kataku terasa hampa. Rina berdiri dari tempat duduknya, matanya menatapku tajam. Jadi, kamu memilih wanita itu. Apa kamu tidak pernah berpikir tentang aku, tentang kita? Aku menunduk, tak berani melihatnya. Sakit rasanya mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Namun aku tahu, aku pantas mendengarnya. Rina punya hak untuk marah, untuk kecewa. Aku telah mengecewakannya dengan cara yang tidak bisa aku perbaiki. Tapi aku juga harus bertanggung jawab, Rina. Ada kehidupan yang harus aku pikirkan sekarang. Jawabku dengan suara pelan. Rina menghela napas panjang, lalu duduk kembali. Apa kamu pikir aku akan mudah menerima ini? Kamu hamilkan wanita lain, dan sekarang kamu ingin aku memahami itu. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk hati. Tidak ada pembenaran untuk apa yang telah kulakukan. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengubah kenyataan bahwa aku telah mengkhianatinya. Namun, di sisi lain, aku juga tahu aku harus bertanggung jawab. Kehamilan Dian bukan sesuatu yang bisa kubiarkan begitu saja. Aku tak bisa lari dari kenyataan bahwa aku telah berperan dalam menciptakan kehidupan itu. Aku tidak bisa memilih antara kamu dan Dian, aku berkata dengan jujur. Tapi aku harus ada untuk anak itu, Rina. Itu tanggung jawabku. Rina terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Aku tahu dia berusaha menahan air mata, tapi aku juga tahu dia sedang berjuang dengan perasaan yang sangat berat. Tidak ada jalan yang mudah untuk ini. Tidak ada solusi instan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Rina. Tapi aku janji, aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Lanjutku. Rina mengangguk pelan, meskipun aku bisa melihat keputusasaan di matanya. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya, katanya lirih, sebelum beranjak dan pergi ke kamar. Aku terdiam di tempatku, merenung. Tak ada kata-kata lagi yang bisa kuucapkan. Keputusan sudah dibuat, dan aku harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Kehamilan ini adalah kenyataan yang harus kutanggung. Tanggung jawabku terhadap Dian dan anak itu tidak bisa dipungkiri. Tapi aku juga tahu bahwa dalam proses ini, aku telah kehilangan banyak hal. Aku telah mengorbankan kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dan kini, aku harus menghadapi semua yang telah terjadi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kadang-kadang keputusan yang salah bisa mengubah segalanya. Tidak ada yang bisa menghindari tanggung jawab, dan setiap pilihan yang kita buat pasti punya konsekuensi. Namun, tak ada yang lebih penting daripada belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Semoga cerita ini memberikan pelajaran dan membuka hati kita untuk lebih bijaksana dalam bertindak. Jika kamu merasa terhubung dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar ya. Aku ingin tahu pendapat kalian tentang kisah ini. Apakah kalian setuju dengan keputusan yang diambil oleh karakter-karakter dalam cerita ini? Ayo berbagi pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga rezeki selalu lancar untuk kita semua. Assalamualaikum